warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Regi Widawratama. Nah, hari ini saya akan mendemonstrasikan sebuah alat fotografi, alat bantu fotografi ya. Ini namanya overhead arm. Nah, overhead arm ini keluaran dari Mideo ya. Juga ring light. Ini untuk alat bantu lighting ya. Oke. Overhead arm itu untuk apa sih? Ya, fungsinya untuk alat bantu kita pada saat kita membuat video. Nah, misalnya begini, kita ingin mendemonstrasikan cara-cara memasak ya, atau cara-cara menggambar gitu. Jadi untuk menyangga kamera kita agar bisa ditempatkan di atas gitu ya. Oke, bagaimana cara kerjanya? Ini ada beberapa bagian ya. Apa saja? Nah, yang pertama adalah tiangnya sendiri ya, tiang untuk penyangga kamera kita. Lalu berikutnya adalah ini yang ada di sini, tripodnya ya. Tripod ini sudah tahu ya fungsinya, untuk supaya kamera itu bisa berdiri ya, penyangga ini. Bagian kedua dan yang ketiga adalah ring lightnya ya, ada di dalam sini. Bentuknya seperti ini. Oh ya, oke, ini bentuknya seperti ini, ring light ya. Ini biasa dipakai oleh vlogger-vlogger atau konten kreator yang makeup artist, biasanya suka pakai ini ya. Tapi tidak hanya makeup artist saja, bisa juga digunakan untuk keperluan lain ya. Oke, dan juga ada lagi, nah ini ya, ini adalah bagian yang menyambungkan antara tripod dengan tiang ini, begitu ya. Oke, bagaimana cara memasangnya? Kita bereskan dulu ya, supaya lebih rapi di bagian berikutnya. Oke. Bagian pertama yang kita pasangkan adalah bagian tripod. Tripodnya ini kurang lebih sama seperti tripod yang dipakai pada bagian lighting ya. Pada peralatan lighting seperti softbox, lalu ya lighting yang lainnya ya. Itu seperti ini ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melonggarkan bagian pengunci yang ada di tengah ini. Lalu kita buka saja bagian kakinya ya. Ini disesuaikan oleh kebutuhan kita. Dilebarkan saja, ini diturunkan seperti ini ya. Kalau mau lebar itu tinggal dikebawahkan, tapi kalau ingin dia tidak mau tinggi ya, nah bisa dikeataskan seperti ini ya. Bagaimana keperluan kita saja ya. Nah, jangan lupa setelah kita mengatur ketinggian dari tripod ini ya, mengatur lebar dari tripod ini, kita harus menguncinya. Supaya apa? Supaya nanti tidak mudah bergerak lagi ya. Nah, supaya posisinya mantap seperti ini. Nah, berikutnya kita ini ya. Oh, kurang kelihatan kalau dari sini. Ini saya geser. Ya. Nah, pada bagian ini adalah bagian untuk mengatur ketinggiannya ya. Lihat ada dua pengunci di sini. Yang pengunci pertama itu ada di bawah. Ini untuk ya menambah ketinggian ya. Jika kurang tinggi lagi, bagian yang atasnya ini penguncinya dilonggarkan, lalu tinggal ditarik. Nah, untuk menyambungkan
perangkat yang lain ya, tiangnya. Ini jangan lupa dicabut ya. Ini ada karet ya, karet pelindung untuk ulir di sini ya. Ini jangan lupa dicabut. Oke, disimpan kalau kita mau membereskannya ya. Jadi nanti supaya tidak hilang. Oke. Pengaturan dari tripod ini sudah siap ya. Nah, seperti ini. Jika kurang panjang, tinggal ditarik saja ke atas. Seperti ini ya. Ya, tingginya. Nah, jangan lupa setelah diatur ketinggian, dikunci lagi bagian ini. Oke. Simple kan? Ya, berikutnya bagian yang kita siapkan ya adalah bagian tiang penyangganya ya, untuk nanti tersambung ke ring light ya, ring light dan handphone di sini. Dan tidak kalah penting yaitu ini adalah bagian untuk menyambungkan tiang ini dengan tripod ya. Oke, kita pasang dulu. Sebelumnya ini tadi sudah dicopot ya, sudah dicopot pengamannya, karetnya. Nah, yang kita mesti pasang itu bagian dari tripod ke sini. Ya, oke. Caranya cukup mudah ya. Ini ada bagian penguncinya, ini dilonggarkan dulu. Setelah itu pasang begini dan kencangkan. Oke. Ini sudah ya. Oke, berikutnya kita pasangkan ini ya. Tiang penyangga yang tengah. Ini jangan lupa dilepas dulu pengamannya ya. Yang ini karetnya simpan di tempat yang aman. Oke. Dan ada lagi tambahan ya, yaitu untuk kantong pemberat. Nah, jadi supaya seimbang biasanya dipakai pemberat ya. Nah, ini udah ada karabinernya. Ini dipasangkannya nanti. Ya, kita pasangkan ke sini. Ya, ini ada 2 lubang ya di sini. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan ukuran dari tiang ini ya, tiang tengah. Nah, kalau yang pertama, yang belakang ini nih kurang kecil ya. Nah, kita pilih yang satu lagi. Oke, ada pemutar di sini ya. Ini dikendorkan dulu. Putarannya dikendorkan dulu ya. Oke, pasang di sini. Nah, setelah dipasang ya, kita kencangkan. Lalu tidak lupa mengatur ya, atur angle-nya, angle dari ya tiang tengah ini ya. Nah, kalau kita ingin lurus seperti ini ya, 90 derajat tegak lurus. Nah, ini tinggal dikencangkan, jangan lupa ya, seperti ini. Kalau ingin miring agak ke atas, ini jangan lupa dikendorkan dulu, putar kebalikan arah jam-jam, lalu kita atur kemiringannya ya, dan kencangkan lagi searah jarum jam. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, untuk pemasangan pemberatnya, kantong pemberat, lihat ya, sudah ada karabinernya. Ini bagian skrupnya ini ditempelkan ke sini, ke bagian ujung.
ujung dari overarm tadi ya. Nah, ini diputar searah jarum jam untuk mengencangkan. Nah, setelah kencang ya, kita bisa mengaitkan kantong ini, kantong pemberat, ke karabiner yang sudah disediakan. Kita pasang dulu di bagian sini. Ini ada lubangnya ya. Ya, setelah itu kita bisa mengisi kantong pemberat ini dengan benda apapun ya. Terserah, bisa dengan besi atau bisa juga batu ya. Terserah, yang penting nanti seimbang ya antara bagian kiri dengan kanannya. Oke. Ini ya, bagian berikutnya yang kita persiapkan adalah ring lightnya ya. Seperti ini ring light. Ini ada kabelnya ya. Jadi nanti ring light ini harus disambungkan ke power bank atau ke charger HP. Jadi ring light ini membutuhkan daya 5 volt untuk bisa bekerja ya. Nah, ada tombol-tombolnya, nanti kita akan coba ya. Oke, ada bagian yang lain ya. Ini adalah ball head disebutnya ya. Ball head ini untuk menyambungkan antara ring light dan tripod. Oke, ini bisa kita longgarkan dan kencangkan ya, tinggal diatur saja kuncinya. Kelebihannya dari ball head ini, kita bisa mengatur kemiringan dari ring lightnya nanti itu 360 derajat ya, jadi bisa luasa. Oke, untuk memasangkannya ini kita tinggal pasangkan ke bagian lubang yang ada di ring light. Pasangkan ball head seperti ini ya, diputar searah jarum jam. Nah, oke, kalau sudah kencang seperti ini tampilannya ya. Berikutnya kita pasangkan holder U. Holder U ini fungsinya untuk menyangga HP kita ya, menyangga HP yang akan digunakan untuk merekam ya. Jadi ada bagian ini ya, yang seperti bola tadi, yang seperti ball head, bagian ball headnya ya. Dan ada juga bagian ininya ya. Ya, ini bisa di bengkokkan besinya ya. Oke, kita pasangkan kemana? Ke sini. Ini ada lubang untuk baut ya, jadi masukkan ke sini. Oke, kalau sudah kencang, kita baru mengatur bagaimana nanti posisi dari HP tersebut. Ya, biasanya seperti ini ya, bisa di depan atau agak ke belakang. Nanti akan kita atur ya. Oke, persiapan dari ring light ini udah cukup ya. Langkah berikutnya kita akan menggabungkan ring light ini dengan overhead arm tadi. Selanjutnya kita akan menyambungkan ring light ini ya ke overhead arm. Nah, caranya kita tinggal memasangkan ball head dari ring light. Ini kan ada lubang untuk baut ya, masukkan ke sini.
Nah, caranya sebelumnya kita longgarkan dulu ya pengunci yang di tiang ini. Longgarkan dulu supaya apa? Supaya bisa diputar. Nah, oke, kita tinggal menyambungkannya saja. Ini ke sini ya. Lalu diputar searah jarum jam. Nah, supaya lebih mudah putarnya itu, jadi jangan ring light yang diputar karena akan lebih susah ya. Nah, di sini kan ada kabelnya, kan sangat tidak praktis. Nah, cara yang termudah adalah dengan memutar tongkat ininya ya, overhead arm tersebut, tiangnya ya. Nah, ini sudah kencang. Jangan lupa dikencangkan, harus benar-benar ya kencangnya. Nah, seperti ini. Ini ring lightnya sudah kencang. Nah, kelebihan dari overhead arm ini ya, jadi kita bisa nanti posisi dari tiang ini bisa diperpanjang lagi ya, dan juga bisa dipendekkan. Nah, jangan lupa untuk mengencangkan ya, mengencangkan ini kuncinya. Ingat selalu kalau sudah diatur jangan lupa dikencangkan. Nah, tambahan lagi, jika terasa tidak seimbang, nah kita bisa menambahkan pemberat di sini ya. Ya, pemasangan nih sudah selesai ya sampai sini. Oke, kita akan memasangkan berikutnya ya, ring light ini ke sumber listrik. Nah, kalau ini sumber listriknya kita pakai power bank saja ya. Oke, pastikan sini. Nah, di sini terlihat ada lampu yang menyala, lampu biru. Ini artinya sudah tersambung. Kita tinggal tekan tombol merah untuk menyalakan. Ya, ring lightnya akan menyala seperti ini ya. Ada tombol plus dan minus, ini untuk mengubah intensitas dari cahaya lampu LED-nya ya. Nah, ini yang paling redup, dan yang ini paling terang ya. Juga cahaya dari ring light itu bisa diubah ya, tidak hanya putih saja. Jadi ada tombol anak panah seperti ini ya, yang dua anak panah, ditekan maka akan menjadi kuning. Lalu ditekan lagi, ini gabungan ya, kuning dan putih. Oke, sama tombol yang lain berfungsi untuk intensitas cahaya, terang dan redupnya ya. Oke, langkah selanjutnya adalah memasangkan handphone ke holder U ini. Ya, langkah selanjutnya adalah kita memasang handphone ya ke holder U yang ini di ring light. Tapi sebelumnya agar seimbang ya, nah kita bisa berikan pemberat di sini ya. Nah, untuk contoh ini saya menggunakan palu saja ya. Ini dimasukkan ke kantong pemberat. Ini ada perebetnya, tinggal dibuka ya. Simpan di sini. Nah, jangan lupa perebetnya ini dilekatkan lagi ya, velcro-nya. Jadi supaya aman ya. Oke, berikutnya kita pasangkan handphonenya ya.
Ini kita geser dulu ke sini, pasang handphone. Nah, ini tinggal diselipkan saja ke holder U ini, lalu tarik tuasnya seperti ini ya. Nah, baru kita tinggal sesuaikan arahnya ya. Jangan lupa aplikasi kameranya dinyalakan. Nah, ini untuk menyesuaikan ya. Lupa ini dipilih kamera belakang ya, supaya apa? Supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Biasanya kamera belakang kan ukuran megapikselnya itu lebih besar. Oke. Ini kita atur saja kabelnya ya, supaya tidak kemana-mana. Nah, kita simpan di bawah tripod ini. Nah, lalu nyalakan ring light-nya ya. Oke, seperti ini. Ring light sudah dipasang ya. Lalu handphone juga sudah dipasang. Ya, pemasangan dari overhead arm ini sudah selesai ya. Ya, ini sangat membantu ya apabila kita ingin membuat video yang angle-nya dari atas ya. Contohnya kita membuat konten unboxing suatu produk ya. Nah, akan lebih nyaman kalau dilihat dari tampilan atas seperti ini. Juga konten-konten yang lain ya. Ya, cukup sekian apa yang bisa saya share. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.